Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala man istafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai di hari kedua di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan, khususnya nikmat iman dan Islam, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan rangkaian ibadah dari mulai sholat tarawih, kemudian sahur, sampai kemudian berpuasa dan amalan-amalan yang lainnya seperti membaca Al-Quran atau bersedekah dan lain sebagainya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh orang-orang beriman di muka bumi. Ya. Maka dan bulan Ramadan ini pula bulan di mana Allah memberikan kemuliaan di dalamnya, salah satu bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang di dalamnya Allah memberikan amalan berupa puasa Ramadan yang dengannya bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita di masa lalu. Juga di dalamnya ada satu hari di mana satu hari di bulan Ramadan ini memiliki keutamaan lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, berbicara bulan Ramadan dan berbicara ibadah puasa di dalamnya tentunya sangat berkaitan erat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183. Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini atau syariat berpuasa ini juga pernah Allah amanahkan atau Allah syariatkan terhadap umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang pertama menyeru kepada orang-orang mukmin dengan kalimat seruan, wahai orang-orang beriman. Biasanya kalau kalimat itu disebutkan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka biasanya setelah itu ada taklif, ada beban hukum atau ada satu hukum yang Allah ingin tegaskan kepada orang-orang mukmin. Ada lebih dari 80 ayat yang menyebutkan atau yang menyuruh dengan dimulakan dengan seruan terhadap orang-orang mukmin. Seperti misalkan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, meminta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-shalah, dengan memperbanyak kesabaran dan juga melaksanakan atau mendirikan salat. Atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, wahai orang-orang beriman, makanlah oleh kamu segala sesuatu yang baik yang sudah Allah berikan kepada kalian, washkurulah, dan juga bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya, wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam al-Islam ini secara kafah, secara menyeluruh. Dan itu semua dan banyak puluhan ayat yang lainnya ada tertulis 88 atau 89 ayat yang seruannya khusus kepada orang-orang mukmin. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan terkait ayat-ayat yang berkaitan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, beliau mengatakan perhatikan dengan seksama ketika Allah menyebutkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena di sana ada perkara kebaikan yang kamu akan diperintahkan dengannya, atau di sana akan ada perkara-perkara keburukan yang kamu diperintahkan untuk menjauhinya, atau perkara-perkara yang dilarang. Dan seruan ini juga dalam ayat Al-Baqarah 183 ini juga tentunya memerlukan atensi bagi orang-orang mukmin,
bahwasan ini kalian sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang beriman, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ibarat kalau kita seperti dengan teman atau dengan guru, dengan sahabat kita, dengan bos kita, wahai Abdul Somad, kita akan bersegera atau kemudian memenuhi panggilan tersebut. Ya. Karena apa? Panggilan yang khusus, panggilan yang memang Allah berikan hanya orang-orang beriman. Ya. Kalau di kalangan manusia seperti antara orang tua dengan anaknya, wahai Abdul Somad, ya Abdullah, ya. Jadi panggilan khusus yang memang membutuhkan atensi lebih. Ya. Adapun sifat-sifat orang mukmin, kenapa sih orang beriman kemudian dia mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau tidak punya iman, susah untuk merealisasikan apa yang Allah perintahkan atau menjauhi apa yang Allah larang. Terkait masalah puasa ini, ya, maka hampir sulit dilakukan oleh orang-orang yang non-mukmin atau yang tidak beriman, munafik misalkan, atau orang yang banyak berbuat dosa. Ya, justru sebagian malah senang dengan adanya pandemi ini menjadikan alasan bagi mereka untuk berpuasa, sebagian. Padahal kalau bagi orang-orang mukmin justru ini momentum untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui syariat puasa di bulan Ramadan ini. Ya. Lalu sifat seperti apa sih sebenarnya dimiliki oleh orang-orang mukmin sehingga mereka berhak atas perintah Allah Subhanahu wa taala atau mereka dianggap mampu untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama kana qaulal mu'minin. Hanya saja kalimat yang akan disampaikan oleh orang-orang mukmin, idza du'u ilallahi wa rasulihi, jika dipanggil untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menegakkan hukum-hukum Allah di antara mereka, atau untuk menyelesaikan urusan-urusan yang sengketa di antara mereka, yaitu dengan menggunakan hukum Allah dan Rasulnya, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi kalau Allah sudah menetapkan suatu perkara, kewajiban untuk berpuasa, sami'na wa ata'na. Allah perintahkan untuk mengeluarkan zakat, sami'na wa ata'na. Allah perintahkan untuk melaksanakan sedekah, sami'na wa ata'na. Allah perintahkan untuk melaksanakan salat 5 waktu, sami'na wa ata'na. Allah haramkan bagi kita untuk memakan daging babi, kita katakan sami'na wa ata'na, kami akan meninggalkan memakan daging babi. Allah haramkan bagi kita untuk memakan darah, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Hurrimat alaikumul maitah waddam walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya, diharamkan atas kalian yaitu untuk memakan apa? Al-maitah, bangkai, waddam, darah, walahmal khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa saja yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bagi orang mukmin selesai sami'na wa ata'na. Cukup sampai di situ. Tidak pakai tapi. Ya, tidak pakai kemudian ya dia hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Pokoknya tunduk, patuh, kami dengar, kami taat, sudah selesai. Ya. Karena apa? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya bagi orang-orang mukmin dan seluruh manusia, ketika itu perintah maka itu akan menjadi sesuatu yang baik bagi mereka. Ya, berpuasa misalkan, mungkin bagi sebagian orang menganggap, aduh, ya bagaimana bisa kita berpuasa dari pagi sampai sore, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, ya, kemudian nggak bisa foya-foya dan lain sebagainya. Ya. Bagi sebagian orang-orang yang non muslim atau yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang munafik misalkan, itu akan terasa berat. Ya, mulut kering, ya, kemudian nafas berbau, ya, kemudian badan terasa lemah dan lesu misalkan. Itu sangat berat bagi orang-orang yang tidak beriman, tapi itu adalah satu ketaatan yang harus dia laksanakan karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kalimat lain yang akan diucapkan oleh orang mukmin setiap yang datang dari Allah dan Rasulnya melainkan sami'na wa ata'na. Itu sudah karakter dasar. Itu sudah sifat, maka wajar kemudian puasa ini ya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang mukmin. Ya. Bagi orang-orang non-muslim, kita tidak bisa bayangkan, misalkan mereka tinggal di Eropa, yang puasanya sampai 18, ada yang 20 jam.
Kita tidak bisa bayangkan, tapi bagi orang mukmin itu bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani satu perkara, ya, illa wus'aha, kecuali hamba itu mampu untuk menjalankannya. Allah tidak akan pernah membebani seorang hamba dengan suatu perkara apapun bentuknya, apakah itu nikmat, apakah itu musibah, atau itu suatu kewajiban, illa wus'aha, melainkan mereka akan mampu melaksanakannya. Puasa Allah perintahkan dari sejak keluar terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Ya, mampu. Kenapa? Karena dia menjalankan dengan iman, bukan dengan rasa. Dia menjalankannya karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan akal-akalan dia. Dan buktinya orang yang berpuasa di Indonesia dengan orang yang berpuasa di Turki, orang yang berpuasa misalkan di Eropa atau di Makkah, di Madinah, sama, mereka melaksanakan hal yang sama, walaupun sebagian ada yang 14 jam, ada yang 16 jam, ada yang 18 jam. Tapi tidak menyurutkan mereka untuk kemudian menyerah atau kemudian meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini diantara hikmah, kalau Allah sudah perintahkan berarti kita mampu. Ya, kalau Allah tidak perintahkan, maka mungkin kita tidak mampu atau kita tidak akan sanggup melaksanakannya. Salat 5 waktu Allah perintahkan. Kenapa? Karena kita sanggup untuk melaksanakannya. Ya, walaupun mungkin terasa berat bagi sebagian orang-orang yang tidak beriman. Iya, karena dia harus bangun pagi-pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian dia harus, ketika waktu istirahatnya dia ambil untuk melaksanakan sholat zuhur. Ketika sedang masa-masa rehat untuk kemudian kembali pulang, dia harus melaksanakan sholat asar. Ketika maghrib sampai di rumah, dia pun harus bersiap-siap untuk sholat maghrib. Begitu sudah siap istirahat, dia harus melaksanakan sholat isya. Ya. Tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba pasti akan mampu menjalankannya. Masya Allah. Jamalkan Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama, yaitu di antara sifat orang mukmin yang kenapa perintah ini salah satu diturunkan kepada orang mukmin, karena mereka pasti akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan pasti akan mengatakan sami'na wa ata'na. Begitu mudah bagi orang mukmin untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena mereka menjalankannya dengan keimanan kepada Allah. Kalau dia menjalankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah akan membantunya untuk memudahkan dia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat apa lagi yang dimiliki oleh orang beriman sehingga kemudian mereka berhak atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin, laki-laki ataupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyarah. Mereka memiliki alternatif lain. Mereka ada pilihan lain. Mereka mengambil hukum lain di luar hukum Allah dan Rasulnya. Itu tidak pantas. Orang mukmin yang mendeklarasikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, dia tidak pantas menjadikan Allah sebagai salah satunya ilah, tapi di luar waktu dia mengambil sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mendeklarasikan bahwasanya Nabi adalah sebagai teladan dia, sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala, pengejawantahan daripada tafsiran Al-Qur'an dalam kehidupan realita dia, tapi dia mengambil teladan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak pantas bagi orang mukmin. Ya. Begitu juga dengan puasa. Bagaimana cara berpuasa? Tinggal lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Bagaimana sahurnya Nabi, bagaimana kemudian puasanya Nabi, dari mulai pada subuh, atau bahkan sebelum subuh, sebelum sahur, ketika bangun malam hari, melaksanakan sholat, kemudian berdoa ketika sahur, kemudian makan sahur secukupnya tidak berlebih-lebihan, kemudian setelah subuh lanjut dengan tilawatul Quran, terus beramal soleh hari, waktu demi waktunya. Sampai kemudian ketika berbuka, Rasulullah berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memakan dengan makanan yang thayyib, lagi halal, dan tidak berlebih-lebihan. Itu kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pantas kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi kemudian kita mengambil hukum atau mengambil ketetapan yang sudah Allah dan Rasulnya tetapkan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka perkara iman, ya sudah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada
aturan yang Allah turunkan di muka bumi ini di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya, melainkan semua sudah Allah tetapkan hukumnya. Masalahnya kita tidak mau kembali kepada Al-Quran, itu permasalahan kita. Padahal kalau kita mau kembali kepada Al-Quran, mau mengikuti Sunnah Rasulullah SAW, maka di situ akan ada tata cara kehidupan kita dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Dari mulai tata kelola keluarga sampai tata kelola negara. Dari mulai cara berekonomi sampai tata cara berpolitik. Cara kemudian semua urusan baik dunia, apalagi untuk urusan akhirat, semua sudah Allah berikan tata caranya di Al-Quran maupun di Sunnah Rasulullah SAW. Maka bagi orang mukmin, ketika Allah perintahkan aqimis shalah, dirikanlah salat, ya. Kemudian Rasul menjalankan salat subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, maka kita tidak pantas kemudian mengatakan atau mencari hukum lain, oh nggak apa-apa, salat maghrib bisa 2 rakaat atau salat maghrib 4 rakaat aja. Mungkin baik, 4 rakaat itu banyak secara hitung-hitungan, tetapi menyelisih Nabi, maka itu batil. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi wanita untuk menutup auratnya, ya, untuk mengulurkan jilbab dia dari rambut, dari kepala sampai menutupi dada. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasanya tidak pantas bagi seorang wanita yang sudah balik atau sudah haid, ya, nampak dari anggota tubuhnya kecuali hanya muka dan telapak tangan. Kita ikuti. Itu bagian daripada realisasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Dengan menutup aurat kita. Dari situ tidak akan ada lagi alternatif atau pandangan lain yang mengatakan bahwasannya saya memang belum menutup jilbab, saya memang belum menutup aurat saya, tapi saya sudah menutupi hati saya. Subhanallah, siapa yang mengetahui dia sudah menutupi hatinya? Padahal salah satu bentuk benarnya iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti perintah. Kalau Allah perintahkan tutup auratnya, kita tutup aurat dulu. Kalau hati ini penuh dengan was-was, penuh dengan permasalahan, dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah di setiap saat, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah yang membolak-balikan hatiku, ya. Tsabit qalbi ala dinik, maka tetapkan hatiku untuk melaksanakan ketaatan di atas agamamu dan melaksanakan ketaatan di atas syariatmu. Itu yang kita mintakan kepada Allah. Jadi apa barometernya atau ukurannya kita mengatakan bahwasannya saya jilbabi hati saya dulu baru menjilbabi kepala saya. Subhanallah. Allah perintahkan suruh menutup aurat. Adapun hati itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menutup aurat, mudah-mudahan itu menjadi jalan kita mendapatkan hidayah Allah yang lain. Itu untuk kemudian melaksanakan ketaatan, menjalankan syariat-syariat yang lain lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah tunduk dan patuh dan tidak mencari hukum yang lain. Ya. Ketika seluruh dunia mengatakan jilbab tidak wajib, kita tidak akan pedulikan itu. Kenapa? Karena Allah sudah bilang itu wajib. Rasul sudah mengajarkan kepada kita tidak pantas, tidak layak seorang wanita itu keluar atau nampak kepada lelaki yang bukan mahram bagi dia selain muka dan telapak tangan. Maka bagi seorang mukmin atau mukminah, dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Dia tidak pantas mencari hukum yang lain karena Allah dan Rasul sudah menetapkan. Dan Allah dan Rasul menetapkan suatu hukum, mesti itu yang baik untuk hambanya. Dan sebaliknya, kalau itu satu larangan yang Allah dan Rasulnya berikan kepada kita, maka di sana ada konsekuensi hukuman atau di sana ada keburukan yang akan menimpa atau kemudaratan yang akan menimpa seorang hamba. Maka jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, benarlah ketika Rasulullah SAW mensifati orang mukmin, mensifati kehidupan orang mukmin dengan kalimat yang indah, masya Allah, sebagaimana sabda Nabi SAW, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan kehidupan orang mukmin. Inna amrohu kullahu khair, karena di setiap sisi kehidupan dia seluruhnya baik. Bagaimana keadaan baiknya? In asabathu sarra syakara fakana khairal lahu. Kalau dia diberikan kelapangan hidup, ketenangan jiwa, kebahagiaan dalam kehidupan duniawi, dia bersyukur, fakana khairal lahu, dan itu kondisi yang baik baginya. Wa in asabathu darra, dan ketika Allah berikan musibah kepadanya, kesempitan hidup, kemiskinan, kepayahan, ya, peperangan, kegoncangan dan lain sebagainya, sabara. Dia bersabar dan itu baik baginya. Masya Allah, orang mukmin gak pernah ada susah hidupnya. Orang mukmin hidupnya selalu dalam kondisi yang baik. Ketika Allah melimpahkan banyak harta,
ketenangan, fasilitas dunia, pekerjaan yang mapan, kedudukan yang baik di dunia ini, dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia banyak harta, maka dia banyak memberikan sedekah dan infak. Ketika dia berada pada posisi yang tinggi, jabatan tertentu, maka dia banyak mempermudahkan urusan kaum muslimin. Ya. Dan ketika diberikan ke musibah, seperti hari ini kita menghadapi pandemi, corona, wabah, dan lain sebagainya, maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat teladan dari para nabi dan rasul terdahulu yang diberikan nikmat yang melimpah. Kita tahu bagaimana Allah memberikan kenikmatan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Seluruh perbendaharaan dunia dia kuasai. Tidak cukup sampai di situ, bahkan dia menguasai dan mampu memerintah kalangan jin dan manusia. Tidak cukup sampai di situ, dia pun bisa berbicara dengan kalangan hewan. Subhanallah. Tapi ketika ditanyakan hal tersebut, dia hanya mengatakan, hadza min fadli rabbi, a'ashkuru am akfur. Dia mengatakan ini karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Memastikan saya termasuk hambanya bersyukur atau hambanya yang kufur. Nah, ini sepatutnya orang mukmin. Dan melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah muliakan Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah tinggikan derajat Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah sanjung Nabi Sulaiman alaihissalam di kalangan makhluk-makhluk yang lainnya. Karena luar biasa, dengan segala kekayaan yang dia miliki, dia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kita lihat di sana ada Qarun. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Allah berikan perbendaharaan dunia. Tapi dengan congkaknya dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat ini semua hasil dari skill yang saya punya. Hasil dari ilmu yang saya dapatkan. Hasil dari kehebatan saya dalam mengatur keuangan dan lain sebagainya. Subhanallah. Lalu apa yang Allah lakukan? Lalu apa yang Allah kemudian berikan pelajaran kepada Qarun, dan kami tenggelamkan Qarun beserta apa yang dia miliki, rumahnya, hartanya masuk ke dalam bumi. Sehingga hari ini kita mengenal dengan istilah harta Qarun. Ya, harta Qarun. Kenapa? Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi. Akibat apa? Akibat kesombongan. Itu tanda orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia sombong. Seolah-olah dia posisi yang hari ini dia miliki di dunia ini, seolah-olah tidak ada peran Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia mendapatkan karena hasil kekuatan, kehebatan yang dia dapatkan. Padahal itu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menarik kehidupan orang mukmin itu. Kita lihat orang mukmin ketika dalam kondisi Allah timpakan musibah kepada mereka. Kita lihat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Allah timpakan musibah berupa penyakit menahun. Ya, dari seorang kaya raya, punya anak keturunan, istri yang banyak dan harta yang melimpah, ya, tokoh masyarakat disanjung dan dihormati, tiba-tiba satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya, istrinya, anak-anaknya, kehormatannya semua, sampai beliau harus diisolasi, harus kemudian diungsikan dari kotanya karena warga takut kemudian wilayah tersebut terkena wabah. Tapi dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah muliakan. Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana kita tahu kesabaran beliau dalam menghadapi permusuhan orang-orang kafir Quraisy dan permusuhan orang-orang di luar wilayah negeri Makkah dan Madinah pada saat itu. Bagaimana pengkhianatan orang-orang Yahudi, bagaimana pengkhianatan orang-orang musyrik, bagaimana kemudian ancaman bahkan upaya pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada Rasulullah SAW. Tapi beliau tetap bersabar. Bagaimana ketika Nabi SAW berhijrah pergi ke negeri Taif berharap warga sana bisa menerima kedatangan beliau untuk meminta perlindungan. Tapi apa yang terjadi? Beliau dilempari oleh warga setempat sehingga membuat beliau terluka. Subhanallah. Tapi beliau tetap bersabar. Bahkan ketika malaikat datang untuk kemudian membalikkan tanahnya agar mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan, kata Nabi. Karena boleh jadi kelak nanti di sana akan ada lahir para muwahhid, orang-orang yang akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Di tengah kesempitan, Rasul masih bisa berbuat baik kepada orang-orang berbuat jahat kepada beliau. Ajaban li amril mu'min. Inilah kehidupan orang mukmin dan kita harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Maka di antara sifat-sifat mukmin, kenapa kemudian mereka berhak atas syariat puasa ini? Karena apa? Karena mereka orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na, dan mereka tidak pernah mencari alternatif ketika Allah sudah memberikan ketetapan atau taklif beban hukum kepada mereka. Termasuk syariat puasa ini. Maka Allah menyeru orang-orang beriman untuk berpuasa
sebulan penuh di bulan Ramadan. Kemudian ayat selanjutnya Allah menyebutkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Imam Hasan Al-Basri mengatakan na'am, ya wallahi laqad kutiba siyam ala kulli ummatin qad khalat kama kutiba alaina syahran kamilan wa ayyaman ma'dudat. Ya, kata Imam Hasan Al-Basri, demi Allah, as-siyam ini, berpuasa ini telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum, umat-umat yang telah berlalu di masa lampau, ya, sebagaimana diwajibkan kepada kita selama sebulan penuh dengan ayat yang dengan hari-hari yang sudah ditetapkan. Mungkin zaman dahulu ada yang menyebutkan berpuasa selama 3 hari, ada yang menyebutkan 7 hari, bahkan ada yang mengatakan sama 30 hari, hanya mungkin waktunya saja yang berbeda. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, apa itu siyam? As-siyam adalah al-imsaku 'anit ta'am wasyarab wal wiqa' bi niyatin khalisatan lillahi azza wa jalla. Yaitu menahan diri dari makan, dari minum, dari berhubungan suami istri dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk untuk mensucikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan kerak-kerak kotoran yang ada di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, agar menjadi bersih, ya, kemudian mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah makna yang sudah diketahui secara umum karena setiap tahun kita melaksanakan puasa, yaitu menahan diri dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Maknanya apa? Misalkan kita mengatakan, waduh Ustaz, saya pengen puasanya sampai jam 12 malam lah. Enggak boleh. Batil itu. Otomatis rusak ibadah puasanya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya mengajarkan min tulu'il fajr ila ghurubis syams, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Dari subuh sampai maghrib sudah cukup itu. Karena apa? Jangan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu digarisbawahi dari perintah Allah adalah kita hanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti perintah, tidak untuk berkreasi. Ya, berpuasa dari subuh sampai maghrib sudah kita ikuti saja. Jangan kemudian saya sahurnya Ustaz jam 1 karena saya sahurnya jam 12 kemudian sampai jam 1 misalkan, dengan makan nasi putih, air putih saja. Nanti bukanya jam 12 malam. Subhanallah. Itu batil otomatis. Ya. Kenapa? Karena menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bicara siyam, berbicara puasa, sudah ikuti aturan baku yang sudah Allah dan Rasulnya tetapkan. Karena orang beriman hanya akan mengatakan, siap ya Allah, baik ya Rasulullah, saya akan melaksanakan dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu orang mukmin. Jadi kalau misalkan dia menyelisihi, dari situ sudah nampak bahwasanya dia tidak benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena syarat beriman itu dia taat sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Bukan berkreasi. Bukan kemudian mencari sensasi, mencari cara bagaimana biar bisa berkreasi dan lain sebagainya. Allah nggak perlukan itu. Allah perlukan ketika kamu diperintahkan berpuasa dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, kita ikuti, itu sudah cukup. Allah suruh kita subuh 2 rakaat sudah cukup. Saya pengen 8 rakaat Ustaz. Nggak bisa. Batal itu. Udah batil otomatis. Kenapa? Menyelisih perintah Allah. Ya. Maka berpuasa menahan diri dari makan, dari minum, berhubungan. Nah, itu dari sisi yang kemudian juga berpuasa atau menahan diri dari perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan pahala. Kalau makan, minum, kemudian juga berhubungan, dia membatalkan dari sisi puasanya. Ya, puasanya, sehingga dia mendapatkan perintah untuk mengganti, mengqadha atau membayar fidyah. Tetapi di sana ada amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahala ibadah puasa itu sendiri. Seperti apa misalnya? Seperti misalnya dia mengucapkan kata-kata kotor, kemudian menghina, kemudian menghibah, menggunjing, atau kemudian berbohong, menipu. Nah, ini mungkin secara puasanya dia tidak batal. Dia masih boleh melanjutkan puasanya, tetapi secara pahala itu bisa menghilangkan pahala puasanya.
Maka jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah sebetulnya momentum betul-betul kita menjaga diri kita secara menyeluruh, jiwa dan raga. Ya, lisan kita dijaga, pikiran kita yang kotor itu mulai dihapuskan. Ya, zon kita yang buruk harus kita singkirkan perlahan. Tapi pasti di bulan Ramadan ini kenapa? Karena di antara hikmah kenapa Ramadan itu ketika datang bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan itu dibelenggu. Hikmahnya apa di antaranya? Hikmahnya Allah menciptakan bulan Ramadan ini satu lingkungan, di mana lingkungan itu adalah lingkungan yang mudah untuk melaksanakan kebaikan. Coba dilihat. Ya, kalau di bulan Ramadan masjid ramai. Ya. Ketika malam pertama kali Kementerian Agama misalkan, kalau dalam kondisi normal, mengumumkan bahwasannya besok puasa Ramadan. Besok adalah tanggal 1 Ramadan. Maka malam itu masjid sudah mulai ramai. Malam itu orang sudah mulai kemudian berkeliling kampung, berkeliling kota untuk apa? Untuk euforia, berbahagia karena kedatangan bulan Ramadan. Sehingga masjid menjadi ramai. Masya Allah. Tetapi hal yang serupa ketika kemudian hari pertama Syawal diumumkan besok Syawal Lebaran. Apa yang terjadi? Yang terjadi dan malam itu, maka masjid itu menjadi sepi. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Ramadan adalah musim ibadah. Ramadan adalah musim seseorang melaksanakan ibadah. Musim di mana seluruh hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita merasakan lingkungan, kondisi di mana kondisi itu sangat mudah untuk melaksanakan ibadah. Mau ngomong kotor nggak ada temannya. Mau menggosip nggak ada teman yang mendengarkannya. Kenapa? Karena semua sibuk beramal soleh. Semua sibuk bertilawah. Semua sibuk untuk membuka kitab-kitab untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Ya. Semua berlomba-lomba untuk kemudian mengeluarkan hartanya untuk bersedekah di bulan Ramadan. Karena apa? Ini bulan dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk memperbaiki diri kita. Untuk mencharge baterai kita yang sudah mulai lemah, lesu, mulai hilang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan ini momentum kita untuk kemudian ngecas kembali baterai kita agar semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa hikmahnya siam ini Allah berikan kewajibannya kepada orang-orang yang mukmin. Karena yang hanya akan menyaut atau hanya akan kemudian mendengarkan atau kemudian melaksanakan panggilan ini adalah orang-orang yang beriman. Alalladzina min qablikum, juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, yaitu ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Jamalkan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa fadilah as-siyam? Apa sih keutamaan puasa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, keutamaan puasa di antara disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya keutamaan berpuasa ini, bahwasanya dengan puasa ini seseorang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an yang diturunkan di bulan Ramadan, juga akan mendapatkan dia memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena dengan banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, yaitu dengan ikhlas dan mengikuti sunnah nabinya, maka dia akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemudian keutamaan berpuasa, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jumu'atu wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Kata Nabi SAW, salat 5 waktu ke salat 5 waktu, Jumu'ah ke Jumu'ah, dan bulan Ramadan ke bulan Ramadan, itu adalah waktu yang akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Ya. Inistunibat al-kabair. Ya, selama mereka menjauhi dosa-dosa besar, yaitu syirik, berzina, dan lain sebagainya. Maka di antara fadilah puasa ini, dia akan mendapatkan pengampunan dosa, ya, sampai Ramadan ke depannya. Bahkan dosa-dosa yang melampau, insya Allah Allah ampunkan kalau kita dapat melaksanakan bulan Ramadan ini dengan penuh imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, yaitu melaksanakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan Rasul dan Rasulnya ajarkan, juga penuh dengan ihtisab,
yaitu senantiasa perhitungan akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di setiap kebaikan yang kita lakukan, maka di sana ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang baik juga. Dan sebaliknya, setiap keburukan yang kita lakukan atau maksiat atau kedurhakaan yang kita lakukan, di sana juga ada konsekuensi dosa atau balasan yang buruk bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka di antara keutamaan berpuasa di bulan Ramadan ini, Allah menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lampau maupun yang akan datang. Kita akan lanjutkan penjelasan terkait ayat la'allakum tattaqun pada pertemuan berikutnya biiznillah. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun. Tetap ikuti dan jangan lupa follow, like, dan subscribe. Juga share. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekeliruan karena datangnya dari saya pribadi. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.